Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Business Intelligence in Magazine Distribution. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Dinda Ayu Aprilia, NIM 214. Yang kedua ada Takiatus Zahra Arawi, NIM 360. Yang ketiga ada Tamara Putri Indra Kusuma, NIM 460. Sebelumnya, apa sih pengertian business intelligence itu? Business intelligence adalah proses, teknologi, atau tools untuk mengubah dan menganalisis data menjadi sebuah informasi yang dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk, misalnya dashboard dan lain-lain, yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi stakeholder. Dalam jurnal kami juga menyebutkan Business Intelligence dan Analitik menyangkut organisasi dan database besar yang mendukung dalam pembuatan keputusan suatu organisasi tersebut. Tujuan dari Business Intelligence atau BI sendiri cenderung memperhatikan analisis pasar dan keputusan dalam kompetisi, penempatan pelanggan, dan produk, serta untuk mempelajari dan improvisasi peningkatan proses bisnis tersebut. Menurut Lawson dan Torland, BI sering dianggap sebagai domain perusahaan besar karena mengakses database yang terdistribusi secara besar dan sumber pelanggan yang membutuhkan data yang sangat besar. Tetapi, BI juga dapat digunakan oleh perusahaan kecil untuk membantu memahami proses yang mereka kelola. BI sendiri mempunyai 3 langkah utama, yaitu ETL. Yang pertama, extract, transform, dan loading. Ekstraksi atau extract adalah proses seleksi atau pemilihan sumber data. Datanya itu bisa data internal atau data eksternal. Yang kedua ada transformasi, yaitu penyelesaian data, memvalidasi data, dan menghapus data-data yang tidak relevan dan tidak akurat. Yang ketiga loading. Loading yaitu mengisi target database BI dengan terstruktur. Jadi data yang telah diolah tersebut bisa menjadi sebuah informasi. Langkah-langkah ini akan disebutkan pada bagian konstruksi. Selanjutnya, untuk studi kasus, salah satu contoh perusahaan kecil yang menerapkan BI adalah Magroup. Magroup adalah nama samaran yang merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan business intelligence. Perusahaan ini mengelola sekelompok pemasok dan penyedia layanan untuk memastikan pengiriman majalah ke jaringan agen koran dan supermarket. Pada kasus ini, manajernya menggunakan manajemen supply chain. Manajemen supply chain sendiri itu artinya memisahkan antara logistik pencetak ke grosir dan distribusi grosir yang perlu banyak informasi untuk dijalankan dan menghasilkan banyak informasi untuk dianalisis pada BI. Dalam kasus ini, Magroup mengakui adanya potensi data yang dihasilkan setiap hari oleh proses bisnis yang mereka miliki. Pemeran penting dalam studi kasus ini adalah internal frontline dan penerbit. Untuk internal frontline-nya itu lebih pada pelaporan bisnis di perusahaannya tersebut. Untuk penerbitnya itu BI dapat digunakan pada pencapaian target yang sesuai, misalnya untuk meminimalisir biaya atau untuk ketepatan dalam jumlah penerbitan. BI sendiri menawarkan cara untuk mengelola hubungan serta kontrak yang dasar dan tatanan proses bisnis oleh Magroup dengan rekan-rekan bisnisnya yang lain, seperti pemasok, agen koran, kurir, dan lain-lainnya. Masalah yang dihadapi Magroup sendiri dalam proses bisnisnya adalah penjualan hasil industri yang terus menurun
yang dipengaruhi oleh internet, sehingga sumber informasi berpindah menjadi bentuk elektronik atau online. Karena masalah tersebut, majalah yang telah dicetak dan tidak laku di pasaran harus dikembalikan ke Maghrub, sehingga Maghrub harus mendaur ulang majalah tersebut. Itu kan tidak efisien dan dapat merugikan perusahaan. Penerapan BI pada Maghrub bertujuan agar perusahaan lebih cerdas dan lebih cepat untuk merespon perubahan pasar. Misalnya karena dipengaruhi oleh internet dan online tersebut. Lalu dapat memaksimalkan efisiensi sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam pemasaran yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang dapat terjadi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Tamara. Terima kasih. Pada kelompok kami menggunakan metode breakpoint. Yang pertama itu terdapat tahapan desain dan prototyping dashboard. Pada tahap ini, visualisasi data yang digunakan dalam perusahaan Maghrub, yaitu sebuah perusahaan dengan nama samaran memiliki konsep single version of the truth, di mana data yang digunakan berdampak pada pembuat keputusan nantinya. Kemudian data yang didapatkan harus dapat diandalkan atau reliable, di mana proses BI-nya akan terintegrasi. Jika terdapat data yang dipalsukan, maka analisis akan menjadi tidak baik dan keputusan berupa sebuah kegagalan. Maghrub juga menggunakan statistical analysis system untuk peramalan dan alokasi penjualan hingga sekitar 5 tahunan. Untuk analisis data dalam jangka waktu pendek seperti prediksi harian, perusahaan Maghrub menggunakan EPOS untuk memprediksi apa yang akan dijual setiap harinya. Tahap yang kedua itu ada konstruksi dan integrasi dashboard. Pada tahap ini, diagnosis dari manajemen data BI di Maghrub ini menggunakan proses extraction, transformation, dan load atau ETL system. Data dikumpulkan dari pemasok majalah, perusahaan logistik, pedagang grosir, agen, dan beberapa pihak yang terlibat. Data tersebut digabungkan dari proses penjualan dan EPOS. Data yang telah dikumpulkan tidak semuanya digunakan untuk BI. Adapun data-data yang digunakan adalah data penjualan yang meliputi seberapa banyak majalah yang dijual dan dikembalikan. Terdapat informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi penjualan Maghrub dengan pengembangan data warehouse sebagai dasar untuk analisis bisnis. Yang kedua itu ada data pilihan, tergantung pada pertanyaan yang diajukan atau tujuan yang ingin dicapai. Data tersebut juga dikelola menggunakan proses ETL. Kemudian, data akan dianalisis untuk dilakukan pelaporan. Pada studi kasus alat pelaporan, terhubung ke gudang data dan alat yang digunakan adalah Microsoft BI. Sistem Online Analytical Process atau OLAP digunakan pada studi kasus ini di mana pengguna akhir akan menerima hasil dari permintaan mereka yang kemudian dapat dikirimkan ke berbagai perangkat nantinya. Selanjutnya adalah Deployment and Maintenance Dashboard. Pada tahap ini akan dilakukan penyebaran mengenai dashboard yang telah dibangun, di mana akan dilakukan dokumentasi terlebih dahulu, mulai dengan mendiagnosis standar umum, menentukan peran, dan batasan kepada setiap elemen yang terlibat dalam proses bisnis magazine distribution ini sendiri. Panduan penggunaan juga akan diberikan untuk setiap detailnya, yang kemudian pemeliharaan akan dilakukan supaya terciptanya penerapan bisnis intelijen pada perusahaan Maghrub dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian kesimpulannya adalah peran bisnis intelijen pada kasus magazine distribution perusahaan Maghrub adalah mencoba untuk mengeksplorasi informasi yang ada dan rantai pasokan produksi, yang kemudian akan menghasilkan laporan tentang prediksi bisnis di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.